Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu menyapa setiap kita pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh ada bersama-sama untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam yang sudah kita lewati. Dan pagi ini Tuhan berikan nafas kehidupan. Kita tahu Tuhan berikan kehidupan kepada kita pada hari ini. Itu karena Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu persembahkan hidupmu, berikan hatimu untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu seluruh kehidupan kita semuanya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kita mempersiapkan hati kita, memberikan hati kita menjadi seperti tanah yang baik. Remet. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh ada kembali bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau sepanjang malam sudah kita lewati dan pada pagi ini Tuhan berikan kehidupan kembali kepada kita, itu karena Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya. Penjaga rohani keluarga kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi seperti bejana di tangan Tuhan. Untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan nyatakan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi rencana dan rancangannya. Itu yang terbaik bagi kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang malam sudah kami lewati, dan penyertaan Tuhan luar biasa. Pagi ini Kau berikan nafas kehidupan kembali kepada kami. Untuk kami memuliakan nama Tuhan. Untuk seluruh hidup kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Pakai seturut apa yang Engkau mau Tuhan. Menjadi seperti bejana di tangan-Mu. Bentuklah hidup kami Tuhan. Nyatakan rencana-Mu, nyatakan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau serahkan hidup kami, seluruh hati, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kekuatan kita ada karena Tuhan. Kehidupan kita ada hari ini itu karena Tuhan. Mari bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan seturut apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Ketenangan di jiwaku, ketenangan di jiwaku, ketenangan batinku ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Ada dalam hadirat-Mu Ku menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur. Kami mau Tuhan, seumur hidup kami ada di dalam rencana-Mu Bapa. Rencana yang indah, rencana yang luar biasa, rancangan yang besar, yang ajaib. Dan biarlah Tuhan, seluruh pikiran dan kehendak kami, hati kami, hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena harapan kami ada selalu di dalam hadirat-Mu, teguh bersama Engkau Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pikiran dan kehendak kami, seluruh hidup kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, bukan pikiran kami, bukan kemauan kami Tuhan, tapi semata-mata karena kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya akan rencana-Mu. Selama kami berserah hidup mendekat kepada Engkau Tuhan, maka rencana-Mu akan Engkau genapi di dalam hidup kami. Rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan, harapan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan, yang mengandung damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah yang kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan kami hidup boleh memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang kami tahu Tuhan, Engkau mengenal hati kami lebih dari orang yang terdekat dengan kami Tuhan. Engkau memiliki rancangan yang indah di dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau mau melakukannya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku mau. Tuhan, jaga hati kami, jaga hidup kami untuk tetap ada di dalam jalan-Mu, supaya kehidupan ini boleh memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan kami Tuhan boleh memancarkan kemuliaan-Mu, memancar senantiasa. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah yang kami mau Tuhan. Kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Ada di dalam setiap rancangan dan rencana-Mu. Di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuntun hidup kami, pegang tangan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau, boleh menggenapi setiap rancangan dan rencana-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau Tuhan, kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau mau Tuhan, Engkau pakai kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menceritakan apa yang Engkau lakukan di dalam hidup kami Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, mengenal kasih-Mu yang mulia Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, pakai kami Tuhan, hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang baik di hadapan-Mu, supaya Engkau kerjakan Tuhan, supaya benih firman yang akan Kau taburkan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah yang banyak, berbuah yang manis di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami di dalam terang jalan firman-Mu, dan ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau mau kami lakukan Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita diberikan tema yaitu satu generasi, satu misi untuk Tuhan. Mari saudara-saudara kita langsung saja membaca dan membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bulan Agustus sering mengingatkan kita pada semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk memiliki semangat yang sama, tetapi bukan hanya demi bangsa, melainkan demi kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari orang sempurna, saudara-saudara yang terkasih, melainkan orang yang bersedia untuk dipakainya. Kita bisa belajar dan kita juga bisa mengingatkan pada generasi-generasi saat ini bahwa generasi memiliki tantangan yang berbeda. Ada generasi yang hidup di tengah perkembangan teknologi, baik itu juga media sosial dan berbagai perubahan zaman. Sehingga banyak generasi-generasi saat ini yang terjatuh dan diikat oleh teknologi, oleh gadget yang saat ini sering dipakai, sering digunakan, bahkan yang tidak pernah terlepas dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Namun, yang kita harus pahami dan harus kita ingatkan dalam hidup kita, bahkan keluarga kita, bahwa misi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu agar setiap orang mengenal kasih Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap orang percaya, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan maupun lansia, kita memiliki bagian dalam misi Allah. Pada saat ini, kita belajar bahwa kita adalah generasi yang dipanggil
bukan sekedar generasi yang hidup. Hidup kita bukanlah suatu kebetulan, saudara, tapi Tuhan menempatkan kita pada zaman ini dengan sesuatu tujuan. Dimanapun kita berada, baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, baik itu di kampus, bahkan di gereja sekalipun, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Pertanyaannya saat ini bukan mengapa saya hidup di zaman ini, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan di zaman ini. Biarlah refleksi pertanyaan ini saudara-saudara dapat menjawabnya dan juga saudara-saudara menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, kita juga harus memahami bahwa misi Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Banyak orang yang berpikir bahwa memberitakan Injil hanyalah tugas gembala, tugas pendeta, tugas hamba-hamba Tuhan. Padahal saudara-saudara, Yesus memberikan amanat kepada semua muridnya. Artinya, tanpa terkecuali saudara-saudara, kita juga sebagai baik itu jemaat, baik itu juga kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan kita juga sekalipun sebagai orang percaya, kita diberikan amanat agung untuk menjadi apa? Menjadi saksinya Kristus. Misi dapat dimulai dari hal sederhana, saudara, di mana kita menunjukkan kasih kepada sesama. Kita juga dapat menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya. Kita juga dapat mendoakan orang lain yang mungkin sedang sakit, ada masalah, ataupun ingin berbagi cerita. Dan kita juga bisa memberikan dia motivasi, dia juga dapat membantu dia. Bahkan juga kita belajar bahwa misi dapat dilakukan dimulai dari pengampunan. Mengampuni saudara. Mungkin hal ini mungkin cukup sulit untuk kita bisa lakukan. Namun yang perlu kita ingatkan pada diri kita bahwa kita ini memiliki tujuannya Kristus. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita juga berani menceritakan kasih Tuhan kepada teman atau saudara. Sebagai bahkan setiap tindakan yang memuliakan Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Biarlah setiap hidup kita dapat menjadi saksi bagi orang lain dan orang lain juga dapat melihat Kristus melalui dengan hidup kita. Dan juga biarlah setiap juga apa yang kita lakukan, orang-orang dapat bersaksi bagaimana mereka dapat bertemu dengan Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, bahkan dalam perubahan hidup mereka, di mana kita membantu mereka, mendekatkan mereka kepada Kristus, menceritakan kepada mereka tentang kasih Kristus, dan juga dimulai dari situlah mereka memahami dan juga mengenal Kristus. Sehingga semakin hari semakin banyak pengikut Kristus yang berani untuk bersaksi. Selanjutnya saudara-saudara, satu generasi akan menjadi kuat ketika berjalan bersama dalam misi Tuhan. Artinya saudara-saudara, gereja bukan hanya sekumpulan orang yang beribadah setiap minggu, tetapi keluarga Allah yang bersama-sama melayani. Ketika setiap orang yang mengambil bagian sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, pekerjaan Tuhan akan semakin luas. Artinya saudara-saudara, kita juga memiliki talenta, kita diberikan Tuhan karunia, sehingga kita juga mau memakai setiap apa yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Dan juga biarlah tujuan ini adalah bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk mempromosikan diri bahwa kita hebat, bahwa kita bisa, tetapi yang menjadi prioritas kita yang pertama adalah untuk memperluas pekerjaannya Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, generasi yang bersatu bukanlah generasi yang sama dalam segala hal, tetapi generasi yang memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus. Biarlah kita orang percaya hidup dalam satu nama Yesus Kristus, hidup di dalam gereja, hidup dalam komunitas. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, baik di gereja, bahkan yang ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, bahkan juga yang ada di sekolah bersama dengan teman-teman, bahkan juga orang-orang yang bekerja, baik tempat di kantor, bahkan dimanapun. Marilah kita membuat komunitas yang baik, bukan yang menjatuhkan, tapi membangun dan juga berbagi cerita akan setiap kasih Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan, dan Tuhan berikan, perlihatkan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan
di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah hidup saya sudah menjadi kesaksian bagi orang lain? Sudahkah saya mengambil bagian dalam pelayanan sesuai kemampuan yang Tuhan berikan? Siapa satu orang yang bisa saya doakan dan saya jangkau bulan ini? Saudara-saudara, jangan menunggu kesempatan besar. Mulai dari langkah kecil. Tuhan sanggup memakai kesetiaan yang sederhana untuk menghasilkan dampak yang besar. Biarlah aplikasi, pertanyaan, refleksi yang saya bagikan dari ketiga hal ini, biarlah kita dapat menjawabnya, biarlah kita juga dapat melakukannya, dan biarlah ini menjadi komitmen kita, langkah awal kita untuk melakukan misinya Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya ya, sepanjang bulan Agustus ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil setiap generasi untuk menjalankan satu misi, yaitu menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun kita berada. Biarlah semangat persatuan tidak hanya terlibat dalam kehidupan berbangsa, tetapi juga dalam kehidupan bergereja, sehingga bersama-sama kita membawa semakin banyak orang mengenal Kristus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat menjadi komitmen dalam hidup kita, menjadi peringatan dalam hidup kita, dan juga menjadi awal kita dalam melakukan misinya Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami menjadi bagian dari rencana-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya menikmati kasih-Mu, tetapi juga menjadi pembawa kasih bagi orang lain. Berikanlah kami keberanian ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami setiap hari. Pakailah Tuhan setiap generasi di gereja-Mu untuk menjalankan satu misi, yaitu memuliakan nama Tuhan dan juga membawa banyak jiwa datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memakai setiap hidup kami, Tuhan memakai setiap apapun yang Tuhan mau berikan, berikan tanggung jawab bagi kami ya Tuhan. Kiranya juga kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan juga hati yang mau taat kepadamu ya Tuhan. Biarlah hidup kami bukan hanya sekedar datang Tuhan ketika kami ada masalah, tetapi juga biarkanlah hidup kami juga datang setiap hari dengan hati yang haus, hati yang rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan generasi-generasi saat ini Tuhan, baik dari anak-anak bahkan sampai lansia Tuhan, kiranya Tuhan selalu teguhkan amanat-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan juga hidup kami juga Tuhan menjadi terang, jadi garam, dan berdampak baik dimanapun kami berada, sehingga orang-orang juga di sekitar kami Tuhan dapat melihat Kristus melalui dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.